Properti gitu ya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengasah kesabaran dalam berinvestasi properti. Ada 5 cara gitu ya, bagaimana caranya agar kita punya kesabaran untuk melakukan bisnis investasi properti gitu ya. Oke, yang nomor pertama adalah kendalikan keserakahan. Untuk bisa mengasah kesabarannya, kita harus tekan dulu keserakahannya kita. Karena musuhnya investasi itu adalah serakah. Gitu. Jadi kegagalan orang berinvestasi itu adalah karena dia serakah, bukan karena tidak bisa, bukan karena salah, bisa jadi tapi karena dia serakah. Serakahnya harus ditekan. Gitu. Semakin serakah, maka investasi semakin gagal. Gitu. Itu yang pertama nih, serakah. Nah, musuhnya investasi adalah diri sendiri, gitu ya, bukan orang lain. Kemudian yang kedua adalah investasi properti adalah bisnis by moment. Nah, ini yang kedua nih, caranya kita harus sadar agar kita bisa sabar adalah kalau bisnis properti itu adalah bisnis yang datangnya by moment. Jadi kita harus temukan momennya dulu. Kayak apa sih momen itu misalnya? Contoh misalnya kita menemukan momen kapan properti itu lagi murah. Nah, atau misalnya kayak sekarang nih, ada lagi masa pandemi, itu adalah momen di saat properti murah. Berarti kita menemukan momen. Berarti saatnya untuk investasi, terutama investasi properti, itu adalah di saat misalnya orang lagi membutuhkan. Jadi secara pandemi banyak orang butuh, itulah satu momen. Kemudian juga misalnya bukan menemukan misalnya momennya untuk kapan jual. Contoh misalnya itu sudah ada kita pasang harga tertentu misalnya, atau misalnya kita pasang harga 1 miliar misalnya propertinya. Dulu kita belinya cuma 700 juta misalnya properti. Tapi karena kita merasa ini nilai pasarnya bisa 1 miliar, akhirnya kita pasang nilainya 1 miliar. Terus tiba-tiba misalnya hanya dalam 1 minggu setelah kita pasarkan, gitu ya, kita hilangkan, itu ternyata ada penawaran nilainya 800 juta. Nah, disinilah kita harus melihat ini sebagai momen apa tidak. Gitu ya, ini sebagai momen apa tidak. Gitu ya. Kalau kita melihat ini sebagai momen, berarti kita ambil. Tapi kalau kita melihat ini sebagai bukan momen, biasanya kita lewatkan. Nah, kebanyakan orang adalah tidak bisa menentukan itu sebagai momen apa tidak. Misalnya contoh, ketika berpikir beli 700 juta, kemudian ada yang nawar 800 juta, waduh ini profitnya cuma 100, tapi kira-kira ini harganya bisa kita jual di 1 miliar. Nah, itu yang peran di dalam dalam pikiran kita. Itu adalah antara jual atau tidak. Nah, itu adalah antara kita berarti menentukan itu momen apa tidak. Ketika misalnya itu menurut kita momen, kenapa? Karena bisa jadi pembeli juga tidak terlalu gampang ditemukan, gitu ya. Kemudian itu sudah kita merasa profit yang cukup banyak, gitu ya, 100 juta. Maka itu kita menentukan momen dan kita lakukan. Tapi kalau menurut kita itu bukan momen, ya kita harus siap dengan fakta bahwa misalnya belum tentu misalnya 1 minggu lagi, 1 bulan lagi akan ada penawaran yang lebih tinggi dari itu. Gitu. Nah, kebanyakan orang itu adalah menganggap bahwa itu bukan momen. Kenapa? Karena belum sesuai sama apa yang dia ekspektasikan gitu, nilainya, sehingga dia lewatkan. Dan itu selalu terjadi terus. Jadi ini masih berhubungan sama nomor 1 tadi dengan serakah. Jadi ketika misalnya orang dia memilih untuk melewatkan momen-momen, berarti itulah semakin banyak dia melewatkan kesempatan-kesempatan, sehingga sampai satu ketika akhirnya tidak laku-laku biasanya, gitu ya, karena lama banyak penawaran yang dilewatkan dan yang dilewatkan tidak laku-laku, akhirnya di akhir tetap juga akhirnya, gitu ya, ada penawaran yang sama bisa jadi dari 6 bulan lalu, kemudian sekarang ada penawaran yang sama dan akhirnya lepas. Nah, itulah namanya kita harus pandai-pandai menemukan momen. Ya, momennya kita harus tahu ini momennya tepat apa tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gitu ya, itu butuh analisa tepat saat membeli. Nah, jadi untuk biar kita bisa sabar, gitu ya, kemudian kita bisa jalankan terus, gitu ya, bisnis properti itu, kita harus punya analisa yang kuat. Gitu. Karena kalau kita tidak menggunakan analisa yang kuat, gitu ya, di awalnya, gitu ya, ketika kita berinvestasi di properti, itu bisa jadi kita kehabisan kesabaran. Kenapa? Karena kita melakukan langkah yang kurang tepat di depan. Misalnya kita beli kemahalan. Dia beli properti kemahalan itu tidak rugi sebenarnya. Tapi kita akhirnya membutuhkan waktu yang lebih panjang
agar nilai propertinya bisa naik atau misalnya tren propertinya naik. Nah itu apa namanya itu kita bisa bilang adalah satu kekeliruan kita dari awal analisa. Atau misalnya kita juga analisa secara legalnya, penting legalitasnya. Kalau misalnya kita longgar di sisi legalitasnya, ternyata properti itu bermasalah, nah itu juga akhirnya memakan waktu yang panjang. Apa untuk kita bisa jual kembali atau take profit. Nah, jadi analisa yang tepat ketika membeli itu adalah bagian dari mengasah kesabarannya kita, gitu ya, mengasah skillnya kita, mengasah kebisaannya kita. Untuk apa? Untuk bisa terus fight di bisnis properti. Kemudian yang nomor 4 itu membentuk pola pikir semakin lama semakin banyak profitnya, tidak rugi. Nah ini yang tidak gampang ini. Jadi orang-orang yang berbisnis properti gitu ya, atau yang berinvestasi di properti itu harus mempunyai pola pikir, menanamkan di dalam pikirannya bahwa semakin lama properti ini belum terjual, semakin lama properti ini di tangan, itu berarti semakin banyak profit yang akan diterima. Kenapa? Karena seiring waktu harganya terus naik. Jangan berpikir bahwa seperti mindset retail, semakin lama ini nanti semakin menurun, semakin berkurang, semakin murah, semakin ditawar murah, itu tidak sama polanya. Jadi kita harus punya pikiran bahwa semakin lama semakin bagus, gitu ya. Tentu dengan gitu ya cara-cara dan juga misalnya strategi-strategi yang dilakukannya yang tepat juga. Seperti yang nomor 3 tadi, kita tepat nih menganalisanya sehingga punya strategi yang tepat, sehingga yang ketika semakin lama itu profitnya semakin besar. Begitu, itu yang nomor. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 itu adalah menggali terus untuk menemukan strategi baru saat menjual kembali. Nah ini penting nih, gitu ya. Jadi agar kita bisa mengasah terus, kita bersabar gitu dalam bisnis properti ini adalah kita harus terus mencari cara-cara baru untuk take profit, gitu ya, untuk menjual cara-cara baru, gitu ya. Karena dengan kita menemukan lagi cara baru, cara lagi yang baru, kita bisa menemukan cara jual yang baru, strategi iklan yang baru, strategi agar misalnya propertinya harganya dilihat mahal, misalnya, terus strategi renovasi minimalis, misalnya, kita menemukan cara-cara yang baru, gitu ya, untuk take profit. Itu menyebabkan kesabaran kita selalu panjang. Kita punya kesabaran yang panjang untuk ada bisnis investasi properti, gitu ya. Karena biasanya orang jenuh, gitu ya, atau mereka putus asa, atau mereka merasa capek, gitu ya, di bisnis investasi itu adalah karena mereka kehabisan cara. Mereka tidak mengeksplor cara-cara yang baru yang bisa dicoba agar bisa take profit sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itulah 5 cara untuk mengasah kesabaran di bisnis properti. Semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Thank you.